Oke, teman-teman sekalian, kali ini kita akan masuk ke analisis gerak parabola. Oke, jadi di dalam gerak berbentuk parabola ini ya, kita harus tahu analisis yang terdapat pada gerak parabola. Yang pertama, gerakan benda setelah diberi kecepatan awal dengan sudut theta terhadap garis horizontal. Jadi contohnya seperti ini, misalkan ada bola. Oke, di satu tanah, satu bidang datar diberikan gaya ke atas ya. Ya, jadi timbullah kecepatan awal. Oke. Nah, kecepatan awal tersebut itu terdiri dari dua sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk sumbu X itu termasuk daripada GLB, gerak lurus beraturan. Jadi untuk sumbu X itu kecepatannya konstan. Jadi makanya V0x-nya sama dengan Vx. Jadi dia pada jarak berapapun kecepatannya sama. Sementara untuk Vy ini termasuk dari GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, sehingga ketika di titik ini, anggaplah ini titik 1, Vx-nya itu ya sama dengan V0x-nya. Oke. Sedangkan V-nya itu berubah-ubah. Oleh karena itu, ketika dia mencapai di titik tertinggi, anggaplah ini di titik kedua, ya, V-nya itu sama dengan 0. V-nya sama dengan 0. Sementara Vx-nya masih bernilai. Oke. Maksudnya kecepatan dalam arah sumbu Y itu sama dengan 0 dan dalam arah kecepatan pada arah sumbu X itu masih bernilai. Nah, ketika di sini, lalu dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi sehingga bergerak ke bawah. Nah, ketika di titik ini, anggaplah titik 3, Vx-nya ya bernilai, V-nya juga bernilai, dan ini V resultannya. Sehingga nanti pada akhirnya benda tersebut mendarat di tanah. Oke, itu untuk yang analisis pertama, gerakan benda setelah diberi kecepatan awal dengan sudut theta terhadap garis horizontal. Lalu kita masuk ke analisis gerak parabola yang kedua, yaitu gerakan benda setelah diberi kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah sejajar horizontal. Jadi misalkan ada benda di atas satu ketinggian tertentu. Nah, di sini nah, jadi di sini gerak benda tersebut, di sini ada Vy. Maksudnya di sini ada kecepatan dalam sumbu Y dan ada arah kecepatan dalam sumbu X. Dan kecepatan awalnya itu adalah V0x. Oke. Jadi di sini kita tidak memberikan sudut, tapi langsung kita berikan kecepatan awal dalam arah sumbu X. Sehingga kecepatan awal dalam arah sumbu Y-nya itu sama dengan 0. Jadi V0Y-nya di sini 0. Sementara V0x-nya bernilai. Oke. Jadi ditarik oleh gaya gravitasi ke bawah, ya, benda jatuh bebas. Nah, ketika di titik ini misalnya titik 1, Vx-nya bernilai, V-nya bernilai, ya, timbullah kecepatan resultan. Anggaplah ini di titik 2 sama, Vx-nya bernilai, V-nya bernilai. Dan ini kecepatan resultannya. Hingga nanti benda tersebut mendarat di tanah. Oke. Jadi ayo kita ulangi lagi. Dalam gerak berbentuk parabola ada dua analisis. Yang analisis pertama, gerakan benda setelah diberi kecepatan awal dengan sudut theta terhadap garis horizontal. Jadi ada benda di atas bidang datar, diberi kecepatan awal V0x, ya, dalam arah sumbu X, namanya V0x. Jadi di dalam sumbu X ini dia tuh GLBB, gerak lurus beraturan, sehingga dia kecepatannya konstan dalam arah sumbu X. Dan juga adanya Vy, arah kecepatan dalam sumbu Y, dan di dalam sumbu Y itu GLBB, gerak lurus berubah beraturan, sehingga kecepatannya nanti berubah-ubah di dalam sumbu Y. Nah, anggaplah dia, dan ini ada sudut theta. Oke. Anggaplah dia sampai di titik 1. Vx-nya bernilai, V-nya ya bernilai juga. Tapi Vx di sini tuh konstan. Oke, karena dia GLB, gerak lurus beraturan. Anggaplah lalu dia masuk ke dalam titik 2. Vx-nya masih bernilai konstan. Namun V-nya 0 karena dia mencapai titik tertinggi. Ketika benda mencapai titik tertinggi, dia akan berhenti sesaat.
Oleh karena itu kecepatan dalam arah sumbu Y-nya itu sama dengan 0. Lalu dia ditarik oleh gaya gravitasi ke bawah, sampailah dia di titik ketiga dan seterusnya hingga mencapai ke tanah. Oke. Lalu yang kedua, gerakan benda setelah diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah sejajar horizontal. Jadi ada benda kita beri kecepatan awal arah sejajar horizontal yaitu sumbu X. Maka adalah ini V0 X. Oke, V0 Y-nya 0. Jadi gerak jatuh bebas ya ditarik oleh gravitasi. Sama seperti konsep yang di atas, Vx-nya bernilai tapi konstan, tetap V-nya bernilai tapi berubah-ubah. Karena dalam arah sumbu X itu gerak lurus beraturan dan arah sumbu Y itu gerak lurus berubah beraturan. Oke. Itulah dia teman-teman ya. Catat dan pahami ya. Inilah dia analisis gerak parabola. Catat, pahami dan terima kasih.